Selamat siang, para penonton tercinta. Anda kini akan menyaksikan para pembicara memberikan pendapatnya tentang isu hangat yang sedang kian marak ya, yaitu bullying. Saya Renaldi bersama para pembicara. Yang pertama ada Mas Andika Nurwijaya, kedua ada Mas Aga Surya, ketiga Mas Andrian Simatupang, dan terakhir ada Mbak Elki Nur Mutakifah. Bersama kami akan membahas tentang bullying. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama kepada Mas Aga. Menurut Mas Aga, apa sih itu bullying? Selamat pagi, terima kasih Mas Rinaldi atas kesempatan dan waktunya. Di sini kita akan membahas tentang bullying ya. Bullying sendiri menurut saya adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dan itu dilakukan dengan sadar atau sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah. Perilaku tersebut dapat berupa penghinaan, ancaman, penolakan, atau kekerasan fisik untuk menyakiti orang, merendahkan, dan mengintimidasi korban. Bullying dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di sekolah, tempat kerja, bahkan di dunia maya. Cukup sekian penjelasan bullying dari saya, Mas Aldi. Baik, Saya kembalikan ke pembawa acara. baik. Terima kasih untuk Mas Aga jawabannya. Kalau menurut Mas Andika, apa sih itu bullying? Menurut saya, bully itu lebih ke tindakan seorang ya, yang dilakukan secara sengaja, baik sadar maupun tidak sadar ya, dengan tujuan itu mengakibatkan eh, si korban ini tidak nyaman dan dilakukan bisa berulang kali yang mengakibatkan lebih ke traumatis kepada korban tersebut. Baik, terima kasih untuk Mas Andika. Untuk Mas Andrian, kira-kira apa sih itu bullying? Terima kasih Pak Renaldi atas kesempatannya. Menurut saya sendiri ya, saya setuju dengan kawan-kawan sekalian dari Mas Aga dan juga Pak Andika terkait bullying itu sendiri. Menurut saya memang bullying ini kerap terjadi kebanyakan mungkin di sekolah-sekolahan ya. Mungkin masih muda, masih baru-baru ABG ya kan. Jadi mungkin emosinya masih campur aduk, kurangnya mungkin empati dan juga pengetahuan kalau misalnya hal yang dia ucapkan itu bisa nyakitin orang gitu. Jadi mungkin yang dibilang tadi sengaja ataupun tidak sengaja itu benar. Ada yang mungkin orang sengaja dia ngebully orang, ada juga yang kadang nggak sengaja. Kayak anak kecil itu dia nggak sadar sebenarnya dia cuma ngomong padahal itu nyakitin temennya. Kadang bisa buat orang nangis, bisa orang depresi, apalagi orang dewasa ya. Kadang kalau terus-terusan dibully, kasus pembunuh bunuh diri itu kebanyakan karena kasus bullying itu sendiri ya kan ya. Ya menurut saya bullying itu bisa dilakukan secara kata-kata secara langsung dan juga di sosmed gitu. Komen-komennya netizen yang kadang bikin nyakitin ya kan. Ya kurang lebih seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya mengenai mental health ya, kenanya. Untuk Mbak Elki, apa sih itu bullying? Eh, Terima kasih Kak Renaldi. Menurut saya bullying itu sama seperti yang lain. Itu kayak tindakan perundungan ya, tindakan perundungan dengan mengganggu, mengusik, bahkan menyakiti orang lain secara fisik maupun mental, yang menyebabkan mental seseorang itu ya nggak nggak sehat ya jadinya. Ya mungkin gitu aja. Oke, Mbak Elki, terima kasih. Untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Mas Aga. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Andrian di mana bullying bisa terjadi. Menurut Mas, mengapa sih bullying bisa terjadi? Eh, Kalau menurut saya, pembulian atau bullying itu bisa terjadi karena berbagai faktor, yaitu ketidaksetaraan kekuasaan. Itu sering terjadi di tempat kerja, perbedaan sosial atau kesenjangan sosial, kecemburuan, dan kekurangannya pemahaman tentang dampak negatif dari perilaku tersebut. Orang yang melakukan pembulian mungkin merasa perlu untuk mendominasi orang lain dan merasa lebih kuat dengan cara merendahkan orang lain. Setelah itu,
faktor lingkungan seperti norma sosial yang mendukung perilaku bullying atau kurangnya pengawasan dari orang tua juga dapat mempengaruhi terjadinya bullying. Banyak kasus-kasus di Indonesia yang kasus pembulian itu dari sejak dini, sejak kecil, karena kurangnya eh, ajaran dari orang tua atau mungkin orang tua kurang mengajari anaknya dari kecil dan tidak menjelaskan dampak negatif dari bullying tersebut. Terima kasih. Untuk Mas Andika, mengapa bullying bisa terjadi? Ya, yang dikatakan sama Mas Aga benar juga. Eh, Adanya seperti kayak ketidaksetaraan, baik seperti adanya yang kuat, ada yang lemah, terus ada yang berada, ada yang kurang mampu, itu kadang memberikan suatu apa ya, seperti saya ada nih, saya yang besar, dia bisa semena-mena untuk menindas yang kecil, gitu. Terus kemudian yang dikatakan sama Aga juga benar, bullying itu terjadi bisa dari ranah sejak dini ya. Dari ranah sejak dini mungkin bisa terjadi karena mungkin salah pergaulan atau kurangnya pengawasan dari orang tua. Mungkin orang tua udah ngasih tahu, tapi kemudian dia terbawa pergaulan yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, itu bisa jadi salah satu faktor terjadinya bullying. Kemudian bisa juga kurangnya rasa percaya diri orang. Ini juga salah satu faktor terjadi bully. Kadang ini orang terlihat, ini orang kayaknya apa ya, lemah gitu. Jadi mereka semena-mena untuk menindas orang itu. Baik, Udah. terima kasih Mas Andika. Untuk Mas Andrean, mengapa sih bullying bisa terjadi? Oke, terima kasih. Kalau menurut saya kenapa bisa terjadi, mungkin rasa ingin mendominasi suatu lingkungan, atau contohnya kayak anak-anak sekolah, geng-gengan, terus merasa pengen gengnya tuh lebih mencolok, lebih kelihatan. Kadang segala cara mungkin bisa dilakuin gitu. Contohnya kayak membuli agar orang tuh takut dengan mereka, dengan gengnya mereka, ya kan? Kalau menurut saya sih hal-hal seperti itu ya. Dan juga kemungkinan rasa cemburu dan iri juga bisa menjadi penyebab orang untuk membuli sih. Dia mungkin iri dengan teman-temannya, jadi caranya untuk melakukan emosinya dengan ngebully, ataupun dia juga merasa emosi atau merasa sombong, itu juga bisa menjadi penyebab bully itu terjadi kalau menurut saya. Sekian Baik, dari saya. baik. Terakhir untuk Mbak Elvi, menurut Mbak mengapa bully itu bisa terjadi? Terima kasih Kak Renaldi. Menurut saya, kenapa bully itu bisa terjadi sama seperti dengan Kak Aga, Kak Andika, dan Kak Andrean. Bully itu terjadi mungkin karena ada seseorang atau kelompok yang emang pengen mendominasi lingkungan ya. Terus jadi ada apa namanya, semangat untuk menguasai korban, baik itu dilakukan secara fisik maupun secara mental. Bully juga bisa terjadi karena tadi dendam atau iri hati. Ya, mungkin itu aja. Baik, terima kasih Mbak Elvi. Dari jawaban para pembicara, saya mendapat jawaban yang dominasi, maaf, kebanyakan menjawab ingin mendominasi orang yang lemah ya, bullying itu. Lalu untuk pertanyaan terakhir mungkin ya, untuk Mas Aga, bagaimana menurut Mas cara mencegah bullying? Untuk mencegah bullying, menurut saya pribadi ada 3 cara. Yang pertama tuh yang jelas edukasi dan kesadaran. Pentingnya untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak, terutama bagi anak kecil atau anak muda lah, karena mereka yang nantinya akan meneruskan orang tua kita masing-masing. Dan yang kedua, sharing budaya tentunya budaya yang positif, seperti menghargai orang lain, toleransi, dan empati. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu meningkatkan pengawasan.
menjaga pengawasan, terutama di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan di dunia maya. Dapat membantu mendeteksi dan mencegah perilaku bullying sejak dini. Karena eh, banyak kasus sekarang anak kecil, bahkan masih balita, itu sudah dibekali gadget atau telepon genggam. Itu menurut saya kurang bagus karena mereka tidak bisa menyaring, menyaring informasi-informasi apa yang positif, apa yang negatif. Jadi itu pentingnya untuk pengawasan bagi orang tua masing-masing bagi Baik, terima balita kasih. ya, terutama masyarakat-masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abraham. Memang pendidikan sedari kecil perlu ya untuk menghindari bullying sejak dari kecil ya. Baik, untuk Mas Andika, bagaimana cara mencegah bullying? Eh, untuk mencegah bullying ya, lebih ke diri sendiri nih. Misalnya kita tunjukkan prestasi kita, tunjukkan prestasi bahwa kita ada, kita dapat disegani, sehingga untuk pelaku-pelaku bullying ini segan untuk menindas kita. Kemudian kita bisa jalin pertemanan dengan banyak orang, banyak lingkungan, banyak komunitas, sehingga mungkin banyak yang melindungi kita, banyak yang support kita juga, sehingga kita ada apa-apa kita bisa saling sharing ke orang lain. Kemudian kita bisa tumbuhkan rasa percaya diri kita yang mana kalau rasa percaya diri kita tinggi naik, yang pastinya kita akan enak dalam melakukan segala hal apapun dan tidak memancing pelaku bullying untuk membuli kita. Kemudian kita jaga emosi kita sehingga tidak memancing lawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andika. Berikutnya untuk Mas Andrian, bagaimana sih cara mencegah bullying? Oke, menurut saya sendiri mengatasi bully itu yang menjadi hal penting menurut saya itu pola asuh orang tua dan juga pentingnya pengawasan orang tua ya buat anak-anak. Itu pola asuh pertama ya sebagai anak-anak yang masih mencari jati diri, yang benar-benar lingkungannya juga mungkin kita nggak tahu kayak gimana. Makanya pentingnya juga kita melihat lingkungan pertemanan, jangan sampai terpengaruh dengan lingkungan pertemanan. Kadang mau memang benar nggak benar juga lingkungan sangat berpengaruh ya. Bagi kita yang udah dewasa pun lingkungan tuh sangat berpengaruh. Kalau misalnya lingkungan kita juga nggak benar isinya, pasti sedikit sedikit demi sedikit kalau kita nggak bisa ngontrol juga bisa aja kita terjerumus ke hal yang tidak baik kalau menurut saya. Jadi pentingnya pola asuh orang tua bagi anak-anak yang masih mencari jati diri mulai dari SD, TK, SD, SMP, SMA itu perlunya dibimbing, dididik, diberikan sosialisasi ya. Mungkin penting juga sosialisasi tentang bullying, bahwa hal itu sebenarnya tidak baik untuk dilakukan karena itu bisa mempengaruhi mental health-nya orang lain yang kita bully. Menurut saya hal itu merupakan hal penting sih buat mengatasi bully dari tahap pertama ya, maksud tahap awal. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Mas Andrian. Memang lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Lalu untuk terakhir, Mbak Elki, bagaimana cara mencegah bullying menurut Mbak? Menurut saya, salah satu cara untuk mencegah bullying sama dengan Kak Andrean, pendidikan baik itu di sekolah maupun dari orang tua itu sangat penting terkait dampak negatif yang dapat terjadi ketika seseorang melakukan bullying. Lalu penting juga sosialisasi kepada orang tua. Biasanya itu remaja kalau misal dia menjadi salah satu pelaku bullying, orang tua itu bukannya bukannya marahin anaknya atau bukannya mendidik anaknya, tapi malah mendukung supaya hukuman untuk anaknya itu diperingan gitu loh. Jadi menurut saya sosialisasi sosialisasi atau eh, memberikan pengetahuan kepada orang tua juga penting terkait bahayanya bullying, dampak negatifnya seperti apa. Lalu yang terakhir itu dari kita sendiri itu mungkin bisa kita lebih peka terhadap lingkungan ya, apabila ada di sekitar kita terjadi bullying atau terjadi
Ya, seperti itulah. Jadi kita harus lebih peka intinya. Baik, baik, oke, terima kasih. Kepekaan terhadap lingkungan sosial ya. Baik, itu dia para penonton tercinta yang sudah mendengarkan pembicaraan pada siang hari ini. Terima kasih telah mendengarkan pembicaraan terkait kasus pembulian. Memang kasus pembulian memberikan kita pelajaran berharga tentang pentingnya keamanan dan pelindungan dalam lingkungan bersosial kita ya. Maka dari itu, mari bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, mendukung pertumbuhan sosialisasi yang positif, dan menghormati hak-hak setiap orang. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam podcast A3K1. Semoga kita semua dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik untuk generasi mendatang. Terima kasih para penonton.